warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rusdiana, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2019, lokal PAIB, dengan NIM 19010101027. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Berikut video pembelajarannya. Halo teman-teman semuanya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 8 kelas 7 MTS, yakni akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana kan dijelaskan ada riya dan juga nifaq. Namun, di video kali ini kita akan membahas tentang riya saja, seperti itu. Nah, jadi apa sih riya itu gitu? Perbuatan seperti apa? Akibatnya apa? Terus riya itu bagaimana dilakukannya? Nah, daripada penasaran, lebih baik kita simak pembelajaran berikut ini. Apa sih pengertian riya? Jadi, riya itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata ro'a yang artinya melihat. Jadi riya itu artinya memperlihatkan atau menunjukkan, kayak gitu. Terus secara istilahnya itu apa? Nah, riya dalam istilah diartikan sebagai suatu perbuatan mempertunjukkan atau memperlihatkan barang ataupun perbuatan kepada orang lain dengan harapan dipuji ataupun disanjung oleh orang lain. Nah, sebenarnya riya ini tuh merugikan atau menguntungkan sih. Nah, jadi riya itu kan termasuk akhlak tercela. Jadi otomatis itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, teman-teman. Jadi riya merupakan suatu perbuatan yang harus kita hindari. Nah, seperti di samping ini disebutkan bahwasanya riya itu merupakan suatu yang merugikan diri kita sendiri karena telah membuang waktu kita, harta kita, terus juga pengorbanan kita untuk melakukan hal itu, tapi itu sama sekali tidak diakui oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Jadi itu hanya perbuatan yang sia-sia kita lakukan. Jadi sebaik mungkin kita menghindari riya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas ada berapa macam sih riya itu. Nah, jadi teman-teman, riya itu terbagi menjadi dua macam. Ada riya jali dan juga riya khafi. Nah, yang pertama riya jali. Riya jali itu merupakan perbuatan mempertunjukkan kepada orang lain secara terang-terangan. Jadi dia berbuat baik misalnya, tapi di depan orang lain dengan harapan dia dipandang atau dianggap orang lain itu baik, seperti itu, agar dipuji, agar disanjung, seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya riya khafi. Nah, riya khafi ini sebenarnya dia berbuat baik itu tidak secara terang-terangan, tapi dengan niat agar dipuji oleh orang lain. Jadi itu sama saja tujuannya sebenarnya seperti riya jali, dan ujung-ujungnya akan menghasilkan dosa juga gitu, karena dia berbuat sesuatu itu bukan karena Allah, tapi karena ingin disanjung atau dihormati oleh orang lain, walaupun perbuatannya itu sudah sembunyi-sembunyi dilakukan, tapi niatnya itu loh teman-teman. Jadi itu sama saja penyakit hati biasanya disebut orang, seperti itu. Nah, lalu apa sih contoh dari riya itu bagaimana, kayak gitu ya, supaya lebih mudah memahami nih. Nah, yang pertama misalnya ada sebuah masjid dan seseorang menyumbangkan uangnya ke masjid tapi di depan orang banyak, dan dia ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap bahwa dirinya itu seorang yang ahli jariyah. Itu nggak boleh teman-teman, karena kalau kita menyumbang atau memberikan harta kita atau berbuat baik itu harus karena Allah, bukan karena manusia atau ingin membanggakan diri di depan manusia. Itu salah ya teman-teman. Jadi itu dia yang disebut dengan riya, ketika ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan disanjung dan juga dipuji. Terus yang kedua, misalnya di sekolah nih, waktu duha, terus kita sholat duha nih di depan guru-guru kita supaya dipuji oleh guru kita. Itu salah besar teman-teman, karena yang namanya kita beribadah, sholat gitu ya, itu harus karena Allah, bukan karena untuk dihormati atau dipuji oleh guru.
Jadi nggak boleh ya, seperti itu. Niatkan segala perbuatan kita itu hanya kepada Allah, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang akibat negatif dari perbuatan riya. Nah, yang pertama nih, perbuatan riya itu dapat menghapus amal baik kita. Jadi ketika kita beramal baik terus dapat pahala, tapi karena kita riya, itu lebur semuanya, dihapus oleh Allah, seperti itu. Jadi sia-sia. Terus yang kedua, ada yang namanya mendapatkan dosa besar, karena kan syirik itu termasuk riya itu termasuk perbuatan syirik, seperti itu teman-teman. Karena kan kita itu hanya percaya dan beribadah itu karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain itu namanya syirik, jadi itu mendapatkan dosa besar. Terus yang terakhir adalah tidak terhindar dari bahaya kekafiran. Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Jadi perbuatan riya ini sesuatu perbuatan yang sangat berbahaya dan seringkali kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan, ya namanya juga manusia seperti itu, tapi sebisa mungkin kita harus menghindarinya, begitu. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghindari perbuatan riya? Nah, ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, memandang semua makhluk itu sama, hanya tunduk kepada Allah. Jadi tidak mengharapkan pujian apapun dan dari siapapun, karena kita melakukannya itu ya semuanya lillahi ta'ala gitu, karena Allah, bukan karena orang lain. Terus yang kedua, belajar ikhlas. Nah, sama aja kayak tadi, ikhlas dalam melakukan sesuatu hal. Jadi tidak ingin dapat balasan apapun, ya kita berbuat baik karena Allah, seperti itu. Terus yang ketiga, berusaha untuk menyembunyikan perbuatan kebaikan kita yang sudah kita lakukan itu hanya untuk Allah, jadi tidak diumbar-umbar ke orang lain, seperti itu. Yang keempat, bagaimana kita memuji orang lain itu tidak berlebihan, jadi supaya orang lain juga tidak merasa pujian kita itu menimbulkan keria gitu. Jadi misalnya kita kan berlebihan memuji kita, oh kamu baik banget ya, menyumbang ini 100 juta misalnya. Jadi kan orang lain itu bisa jadi dia akan tumbuh rasa riaknya. Jadi itu jangan dilakukan ya teman-teman, karena itu berbahaya. Itulah cara-cara agar dapat terhindar dari perbuatan riya. Jadi sekian video dari saya, demikian penjelasannya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Mohon maaf juga atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Jadi intinya atau intisari yang kita dapat ambil pada video kali ini adalah bahwa perbuatan riya itu harus dihindari, karena itu sangat membahayakan diri kita sendiri ataupun hubungan kita kepada Allah, seperti itu. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala perbuatan ataupun pengucapan saya yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.